Jejaring sosial atau social network tengah menjadi tren gaya hidup modern, bahkan seakan menjadikannya wajib dimiliki setiap orang. Di kota-kota dimanapun adanya perkembangan dunia maya menjadi pemicu semangat partisipasi dan aspirasi publik. Namun di balik pengaruh perkembangan dan peradaban manusia itu mempunyai dampak negatif yang bisa membatasi komunikasi tatap muka antar personal, bahkan dapat menjadikan seseorang mempunyai sifat egosentris. Belum lagi soal sorotan negatif yang ditujukan kepada para penyelenggara negara akibat kemerosotan mental dan moral dalam melaksanakan tugas pelayanan. Di samping masalah lainnya yang acap kali kita temukan di kawasan-kawasan keramaian atau pusat-pusat perbelanjaan, masih saja ada para penyelenggara negara ini keluyuran atau nongkrong pada jam-jam kerja. Dari sisi pelayanan masih ada ungkapan negatif yang terkadang muncul. Kalau bisa dipersulit, kenapa tidak? Era reformasi telah membuka peluang siapapun bebas berekspresi, berbicara, dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Semua persoalan itu fakta yang tak dapat dipungkiri. Kenyataan ini berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Oleh sebab itu, harus direspon dengan kebijakan yang strategis dan dibuktikan dengan program aksi yang menyentuh nurani masyarakat. Berangkat dari kondisi objektif inilah, pembinaan mental pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara negara perlu terus dilakukan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh sebab itu, keberadaan institusi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi sangat penting dan strategis. Sesuai dengan salah satu misinya, selain mengembangkan pola pikir aparatur dan masyarakat, pendidikan dan pelatihan juga penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan aparatur yang relevan dengan upaya mewujudkan profesionalisme aparatur. Pembinaan mental melalui pendekatan agama serta kekuatan spiritual, sehingga dapat melaksanakan tugas yang dilandasi kepribadian dan etika PNS yang sesuai dengan kebutuhan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur sejak awal berdiri terus berkomitmen mengembangkan inovasi dan pembaharuan dalam berbagai aspek kediklatan, termasuk sistem dalam proses pelaksanaan, baik menyangkut materi, metode, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai tuntutan perkembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus mengantisipasi dampak globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kediklatan dan sinergi internal dan eksternal. Mewujudkan kampus diklat yang hijau dan sehat sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Kaltim Green dan Kaltim Bangkit 2014. Sesuai dengan visi dan misinya menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk dapat mewujudkan PNS yang profesional,
maka peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja dalam penyelenggaraan kediklatan didukung sarana dan prasarana yang representatif dan berteknologi tinggi. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur yang dibangun di atas areal 10 hektar ini memiliki sejumlah fasilitas fisik untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan diklat. Fasilitas-fasilitas penunjang itu diantaranya gedung kantor administrasi berlantai 2, aula utama, 14 ruang kelas dengan daya tampung 480 orang, laboratorium bahasa dan komputer, serta ruang perpustakaan yang memiliki 2.295 judul buku. Di samping itu, fasilitas asrama yang terbagi dalam 4 blok A, B, C, dan D, masing-masing berkapasitas 50 peserta diklat. Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur memiliki tenaga pengajar tetap 13 widyaswara dan hingga tahun 2015 melaksanakan beberapa program bidang pengkajian dan pengembangan, termasuk penambahan widyaswara, melaksanakan diklat fungsional, terakreditasi, dan sertifikasi. Menerapkan prinsip kerja yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi, dan implikatif, serta membuka kerjasama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah komitmen lembaga ini. Langkah strategis yang dilakukan itu untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan manajemen kediklatan, sehingga implementasinya relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk menambah wawasan sekaligus memotret pembangunan sumber daya manusia aparatur, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Buletin Lensa dan Jurnal Widyaswara. 3, 2, go! Dan yang tak kalah pentingnya, untuk mewujudkan aparatur yang memiliki kinerja profesional, peserta diklat wajib mengikuti outbound yang tujuannya membangun kerjasama, mampu bekerja cepat, tepat, dan akurat. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur dalam proses perjalanan sudah memperoleh akreditasi dan sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atas penyelenggaraan diklat PIM 3 dan 4. Yang jelas, lembaga ini akan terus berupaya untuk berkembang seirama dengan kemajuan teknologi dan kompetisi global yang kian sangat.